Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Rumah Bekas Pesugihan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Sebuah misteri seringkali adalah rangkaian kejadian aneh yang datang hanya sebagai pengalaman dan pengetahuan, serta bukan untuk dipecahkan. Jawa Tengah 2021. Ini adalah malam ketiga Rudi tinggal di rumah barunya di sebuah desa asri di lereng Gunung Slamet. Dan rasanya dia harus bersiap mengalami hal yang mirip 3 kali pula. Di teras rumah cukup besar itu, sekitar jam 8 malam, Rudi mengenang kembali perjalanan hidupnya. Tumbuh dan berkembang sebagai orang kota yang setiap hari bersinggungan dengan kemacetan dan keruwetan Jakarta, Rudi justru tak pernah bercita-cita hidup di sana. Beberapa kali diajak ke rumah kakek dan neneknya di desa kecil di Tuban, Jawa Timur, membuat Rudi jatuh cinta dengan kehidupan desa. Alam yang asri, udara yang segar, dan keramahan tetangga sungguh memikat hati Rudi. Dan dia pun bermimpi kelak suatu saat akan berada dalam kehidupan seperti itu. Mimpi itu akhirnya tercapai, tapi sayang harus melewati serangkaian kesedihan yang mendalam. Ketika dia kelas 3 SMA, sang kakek meninggal, dan neneknya pun menyusul beberapa minggu kemudian. Itu membuat Rudi tak pernah lagi menginjakkan kaki di desa kakek dan neneknya. Alasannya, ibunya yang berasal dari sana tak punya saudara lagi di Tuban. Kakak beliau sudah meninggal dan kedua adiknya telah menetap di luar Jawa. Sejak saat itu, acara mudik tahunan ke Tuban pun tidak ada lagi. Sehingga Rudi biasanya hanya berlebaran di rumahnya di Jakarta dan tak ada acara pulang kampung. Lalu, kesedihan yang lebih besar memukul hidupnya lagi. Ketika bapaknya meninggal dan lalu disusul pula oleh sang ibu sekitar 2 bulan kemudian. Peristiwa itu terjadi sekitar 4 tahun lalu, ketika Rudi baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan farmasi di Jakarta. Rudi yang anak tunggal langsung merasakan guncangan luar biasa. Hidup sendiri di kota besar membuatnya semacam kehilangan arah. Hari-hari dijalani dengan penuh kegalauan, termasuk pekerjaan yang hanya berjalan sekedarnya demi mencari penghasilan. Pulang ke rumah tak lagi terasa sebagai perjalanan menuju ketenangan, melainkan hanya menambah luka demi luka akibat kesadaran penuh bahwa dirinya harus menjalani kehidupan ini benar-benar seorang diri. Biasanya Rudi mengisi waktu luangnya ketika libur dengan touring ke beberapa kabupaten di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan pada sebuah acara jalan-jalan ke Jawa Tengah sekitar 3 bulan lalu, sampailah dia di desa ini. Dan tanpa sengaja membaca papan bertuliskan rumah dijual. Setelah bertanya-tanya pada para tetangga termasuk kepala dusun, akhirnya rumah ini pun dibeli Rudi.
Untungnya, channel YouTube yang dia rintis setahun sebelumnya mulai menunjukkan perkembangan yang bagus. Sampai akhirnya, bulan lalu, dia resign dari kantor dan menjual rumah di Jakarta. Rudy lalu bertekad menjalani hidup baru dan meraih kembali mimpinya, yaitu hidup berselimut ketenangan di desa. Singkat cerita, itu akhirnya terwujud. Selain fokus dengan channel YouTube-nya, dia juga berencana belajar dunia pertanian di sini. Uang hasil penjualan rumah dan sedikit tabungan masih aman di rekening bank. Dan kini saatnya menyambut fajar baru kehidupan di lereng Gunung Slamet. Selama 2 hari, dia merasakan interaksi dengan tetangga-tetangga baru berjalan cukup lancar. Tapi ada satu kendala. Ternyata ada yang tidak beres di rumah ini. Dulu, Rudy memang sempat khawatir. Termasuk konon makhluk-makhluk tak kasat mata yang katanya menyukai rumah-rumah kosong yang tak berpenghuni tetap. Seperti rumah ini, yang sudah kosong sejak sekitar 3 tahun. Karena pemiliknya suami istri meninggal dalam sebuah kecelakaan. Rudy sudah tahu hal itu dari informasi awal 3 bulan yang lalu. Hanya saja, dia cukup percaya diri karena selama ini tak terlalu percaya dengan hal-hal di luar akal sehat. Tapi ternyata apa yang dialami lebih menakutkan dari yang pernah dibayangkannya. 2 malam lalu, yang adalah malam pertama di rumah ini, dia bersiap tidur sekitar jam 11 malam. Awalnya, dia merasa kaget ketika ada suara musik dari ruang khusus yang diisinya dengan komputer. Rudy yakin komputer telah dimatikan beberapa menit sebelumnya. Tanpa berpikir macam-macam, dia pun mematikan komputer serta salonnya. Mungkin tadi dia lupa. Tapi kemungkinan itu langsung patah ketika terdengar suara musik lagi dan Rudy berada di ambang batas terlelap. Berarti ada seseorang atau sesuatu yang menghidupkan komputernya. Rasa takut bercampur dengan gengsi dalam diri sebagai seorang laki-laki dewasa berumur 26 tahun. Sampai akhirnya tak bisa dielakkan, tubuhnya terasa gemetar. Masalah sepertinya akan selesai setelah komputer mati dan dia kembali ke kamar untuk tidur. Tapi dugaan itu salah. Entah bagaimana awalnya, dia merasa tidak sendirian di dalam kamar. Tak ada apapun atau siapapun yang terlihat, tapi perasaan itu terasa semakin kuat. Sampai di satu momen, ekor matanya menangkap sesosok gadis kecil duduk di sudut kamar dan membelakanginya. Ada kesadaran penuh bahwa gadis kecil itu bukan manusia. Tapi Rudy yang sendirian merasa harus memeriksa lebih jauh. Dan ketakutan menjadi berlipat ketika gadis kecil itu berbalik dan menunjukkan wajahnya. Parasnya begitu manis, tapi sama sekali tak membantu Rudy mengatasi ketakutan. Yang ada, rasa takut justru semakin bertambah. Tak ada kata-kata apapun yang keluar dari mulut gadis itu. Ekspresi mukanya cenderung datar, tapi Rudy menangkap ada kesedihan di sana. Setelah beberapa detik saling berpandangan, gadis kecil itu tiba-tiba menghilang.
dan meninggalkan Rudi terpaku dalam beribu penasaran. Ternyata itu bukan kejadian satu-satunya. Keesokan malamnya, peristiwa itu terulang kembali. Bisa dibilang sama persis. Ketika Rudi bersiap tidur, muncul lagi gadis kecil itu di sudut kamar dan menghilang tak lama setelah membalikkan tubuhnya sambil menatap Rudi. Kejadian yang berulang 2 kali itu belum cukup membuat Rudi ingin bercerita pada siapapun. Rasanya malu mengungkapkan itu karena hanya akan membuatnya terlihat sebagai laki-laki penakut. Dan lagi, walau sebenarnya ketakutan memang ada, tapi ketenangan selalu hadir setelah Rudi ke kamar mandi untuk berwudu dan sholat 2 rakaat. Untungnya, walau selama ini hidup di tengah hingar-bingar Jakarta, Rudi selalu teguh memegang pesan almarhum orang tuanya agar tak pernah lalai meninggalkan sholat. Selain ketakutan, ada penasaran yang kuat tentang sosok anak kecil itu. Karena satu-satunya informasi yang pernah didengarnya adalah pemilik rumah dulunya meninggal karena kecelakaan. Dan mereka adalah sepasang suami istri. Entah apakah hubungan sosok kecil itu dengan pemilik rumah ini. Atau mungkin itu adalah manifestasi dari ibu pemilik rumah ketika masa kecilnya. Tapi itu hanyalah dugaan kecil yang Rudi juga tak paham dari mana asalnya. Setelah menikmati secangkir kopi dan beberapa batang rokok, Rudi masuk ke kamar dan memastikan kembali komputer sudah dimatikan. Memang ada mimpi lain yang belum terwujud, yaitu mencari gadis desa sebagai pendamping hidupnya kelak. Sudah terlanjur tertancap di pikiran Rudi untuk tidak mencari istri orang kota yang di matanya terlalu banyak terpapar oleh pergaulan bebas. Bagi Rudi, mencari gadis desa sebagai istri adalah sebuah harga yang tak bisa ditawar. Sekitar jam 11 malam, Rudi membaringkan tubuh letihnya setelah tadi seharian mencari informasi tentang kemungkinan sawah dijual, dan juga lelah di depan komputer. Dia merasa harus bersiap dengan kejadian ketiga, seperti apa yang dialami 2 malam berturut-turut, dan apa yang dikhawatirkannya ternyata benar terjadi. Bersama senandung jangkrik di belakang rumah, sosok gadis kecil itu muncul lagi di sudut kamar. Kali ini, Rudi merasa lebih siap. Begitu dia menghampiri gadis kecil itu, sang gadis perlahan berbalik dan menampakkan wajah manisnya. Tapi kali ini ada yang berbeda. Setelah 2 atau 3 detik menatap tajam Rudi, ada kalimat yang keluar dari mulut anak itu. "Namaku Indah, Pak." Ada kegetiran yang terasa mengiringi ucapan anak itu. Nadanya terdengar menyayat hati. Sekaligus Rudi merasa sudah tua dengan panggilan Pak. Tapi sesaat kemudian gadis kecil itu lenyap lagi, meninggalkan Rudi dengan pertanyaan baru tentang apa maksud anak itu memperkenalkan namanya. Setelah agak tenang, Rudi bisa tertidur dengan cukup nyenyak, walau lumayan lama berjuang untuk itu. Pagi harinya, Rudi berpikiran lain.
3 malam berturut-turut si gadis kecil datang membuat rasa penasaran semakin kuat. Mungkin ada pesan penting atau semacamnya yang sebenarnya ingin disampaikan. Sekitar jam 7 pagi, dia mendatangi rumah Pak Jarot, seorang guru SD dekat rumahnya. Kebetulan itu hari Minggu. Pak Jarot membawa cerita yang ternyata mengerikan. Beberapa hari sebelum kecelakaan menimpa Pak Anwar dan istrinya, Pak Jarot melihat penampakan aneh di belakang rumah itu. Pak Anwar adalah pemilik rumah sebelum Rudi. Ada sekelompok makhluk mengerikan yang terlihat merangsek ke dalam rumah bersama-sama. Pak Jarot terlihat antusias menjelaskan, termasuk ketika menggambarkan bahwa jumlah makhluk aneh ketika itu puluhan atau bahkan mungkin ratusan. Hanya saja Pak Jarot sempat bertanya apakah Rudi mengalami hal yang aneh, yang kemudian dijawab oleh Rudi bahwa semuanya aman. Sepulang dari sana, pertanyaan di benak Rudi semakin kuat. Jika memang yang meninggal karena kecelakaan adalah Pak Anwar dan istrinya, lalu siapa sosok gadis kecil yang mengaku bernama Indah? Malam harinya, setelah sehari penuh mengurusi channel YouTube, Rudi didatangi sosok gadis kecil itu lagi. Kali ini, ketika Rudi sebenarnya belum bersiap untuk tidur. Sama seperti kejadian sebelumnya, gadis kecil itu muncul pertama kali dengan posisi membelakangi Rudi. Dan malam keempat ini ada yang berbeda. Gadis kecil yang tadi malam mengaku bernama Indah kini menatap tajam Rudi lebih lama dari biasanya. Entah kenapa, rasa takut Rudi seperti perlahan memudar dan terbawa hembusan angin yang juga tiba-tiba bertiup kencang. Anak itu seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Lalu, dia menangis terseduh dan memandang ke atas yang entah apa maksudnya. Sesaat kemudian, anak itu mendekati Rudi dan dengan cara melayang. Kali ini, ketakutan Rudi datang kembali dan bergejolak di benaknya. Ketika bersiap berteriak, gadis kecil itu lenyap dari pandangan. Dengan nafas tersengal, Rudi bergegas ke teras depan. Ditemani sisa kopi tadi, Rudi merenung sendirian. Dengan segala keterbatasan pengetahuan tentang dunia gaib, dia mencoba merangkai kemungkinan. Tadi, gadis kecil itu lenyap ketika Rudi mau berteriak. Bisa jadi, anak itu tidak menyukai Rudi yang berniat berteriak itu. Lalu, si gadis kecil baru memperkenalkan nama di malam ketiga. Mungkin dia mulai merasa nyaman dengan keberadaan Rudi di rumah ini. Lalu, barusan anak itu menangis. Bisa jadi ada sesuatu yang luar biasa. Tapi semua hanya sebatas pertanyaan-pertanyaan yang juga tak terjawab. Rudi menghidupkan layar HP-nya dan angka jam sudah menunjukkan 11:06. Jujur, memang sempat ada kekhawatiran dirinya akan diganggu makhluk halus yang mungkin penampakan suami istri pemilik lama rumah ini.
Tapi yang terjadi justru hal lain. Penampakan gadis kecil tentu di luar dugaan awal. Bahkan selama 4 malam yang menegangkan, tak sekalipun Rudi melihat penampakan suami istri yang sempat dikhawatirkannya. Tak lama kemudian, lewatlah seorang pria tua dengan mengayuh sepeda. Setelah Rudi memicingkan mata, ternyata itu adalah Mbah Surip, salah satu tetangga yang pernah ditemuinya di sebuah warung kopi. Mbah Surip tiba-tiba menghentikan sepedanya dan berjalan ke arah Rudi. Pertama, beliau mengatakan baru saja pulang dari kuburan untuk berziarah. Lalu, ini yang mengejutkan. Mbah Surip lalu mengatakan bahwa Rudi terlihat sedih dan gelisah. "Besok pagi ke rumah ya, ada yang saya mau kasih tahu." Begitu ucap Mbah Surip. Setelah Rudi mengangguk sopan, Mbah Surip pun langsung pulang. Di sini Rudi teringat. Ketika bertemu di warung kopi 2 hari yang lalu, Mbah Surip memang terlihat memiliki aura berbeda. Bisa jadi beliau adalah orang pintar yang banyak tahu hal-hal gaib. Apalagi baru saja bisa membaca kegalauan Rudi dan bahkan menyuruhnya datang besok pagi. Rudi pun segera masuk kamar dan tidur setelah berhasil menenangkan diri. Keesokan paginya, seperti yang sudah dijanjikan, Rudi mendatangi rumah Mbah Surip. Dengan basa-basi, Rudi mengatakan bahwa tadi malam Mbah Surip masih tampak sehat walau udara cukup dingin. Di sini Mbah Surip terdiam, lalu mengatakan bahwa beliau tidak keluar tadi malam. Rudi tentu terkejut dan segera menyadari bahwa orang berziarah kubur tengah malam tentu tidaklah lazim. Pertanyaan menakutkan pun berkelebat. Siapa sosok yang mengayuh sepeda dan singgah di rumahnya tadi malam? Mbah Surip segera mengalihkan topik, sepertinya supaya Rudi tak terlalu tenggelam dalam ketakutan. Kemudian beliau bercerita panjang lebar. Awalnya ditanyakan pada Rudi apa yang dialami selama tinggal di bekas rumah Pak Anwar. Kali ini Rudi mengaku bahwa selama 4 malam berturut-turut didatangi sosok gadis kecil di dalam kamarnya. Dan tadi malam dia terlihat menangis setelah malam sebelumnya memperkenalkan diri sebagai Indah. Rudi memang tiba-tiba merasa Mbah Surip adalah sosok yang tepat. Tidak seperti Pak Jarot yang di matanya hanyalah orang biasa pada umumnya. Rudi juga mengaku bingung. Karena andai memang benar bahwa Pak Anwar dan istrinya meninggal karena kecelakaan, kenapa justru gadis kecil yang mendatanginya? Rudi juga mengaku pernah bertemu dengan Pak Jarot dan mendengar cerita sekali lagi bahwa pemilik rumahnya dulu meninggal karena kecelakaan. Mbah Surip menghela nafas panjang. Katanya memang ada sebuah rahasia besar yang tak banyak orang tahu. Pak Anwar dan istrinya tinggal di kampung ini sekitar 5 atau 6 tahun sebelum meninggal bersamaan karena kecelakaan. Tapi Mbah Surip mendapat informasi mengerikan.
bahwa Pak Anwar dan istrinya adalah pendatang yang diusir dari desa tempat tinggal sebelumnya, yang kabarnya ada di Jawa Timur. Alasannya adalah mereka berdua dituduh warga sebagai pelaku pesugihan yang menumbalkan satu-satunya anak perempuan mereka yang ketika itu berumur sekitar 8 tahun. Basurip mengaku mendapat informasi dari 2 sumber. Pertama, salah satu keponakannya yang punya teman di desa Pak Anwar dulu. Yang kedua, dari sebuah mimpi beberapa minggu setelah kedatangan Pak Anwar di kampung ini. Informasinya sama, bahwa anaknya memang ditumbalkan dan anak itu bernama Indah. Di sini, Rudi mulai merasa menemukan benang merah. Lalu, dia pun bertanya pada Mbah Surip. Berarti yang datang ke saya anaknya Pak Anwar ya, Mbah? Tapi Mbah Surip menggeleng. Kata beliau, orang yang sudah meninggal tak mungkin bisa datang kembali ke dunia. Yang ada hanya jin atau setan yang menyerupai. Selain itu, ternyata ada lagi kabar yang berlipat-lipat lebih mengejutkan. Kata Mbah Surip, Pak Anwar membeli rumah itu setelah juga kosong bertahun-tahun. Pak Anwar pula yang merenovasi sampai menjadi seperti sekarang. Dan pemilik rumah sebelum Pak Anwar juga diyakini oleh warga sini sebagai pelaku pesugihan. Secara kebetulan, anak perempuannya yang masih kecil juga meninggal. Dan kebetulan lagi, namanya juga Indah. Pemilik rumah sebelum Pak Anwar lalu kabarnya pindah keluar Jawa sekitar 15 tahun sebelum dibeli oleh Pak Anwar. Setiap kali berpindah tangan, pengurusan jual belinya selalu melibatkan perangkat desa dan satu orang yang dipercaya, yaitu Pak Jarot. Rudi lagi-lagi terkejut dan mengernyitkan kening. Kata Mbah Surip, pemilik rumah sebelum Pak Anwar adalah teman masa kecilnya, yaitu Mbah Jailani, yang entah apakah sekarang masih hidup. Mbah Surip juga menceritakan, selama di sini Pak Anwar tidak mempunyai aset yang luar biasa. Kepada para tetangga, dia mengaku mempunyai bisnis di kampung lamanya. Walau Mbah Surip juga tak mengerti benar tidaknya informasi itu. Rudi manggut-manggut lagi karena merasa makin paham alur cerita ini. Satu yang dia belum pahami, seperti juga Mbah Surip yang mengaku tidak tahu, yaitu siapakah Indah yang datang 4 malam berturut-turut ke kamarnya. Apakah dia adalah cerminan dari anak Pak Anwar atau anak dari Mbah Jailani? Lagi-lagi, semuanya masih kabur dan menyisakan misteri. Obrolan lalu berubah ke nasihat dan saran dari Mbah Surip. Menurut beliau, alangkah baiknya Rudi mencari seseorang untuk menemani di rumahnya, dan juga mencari sawah untuk mengisi keseharian. Ada satu nama yang direkomendasikan oleh Mbah Surip, yaitu Agus, salah satu tetangga mereka yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Dia belum menikah dan terlihat sebagai anak yang sopan dan rajin beribadah.
kata Mbah Surip, Agus juga bisa dimintai tolong untuk membantu bersih-bersih atau juga mengurusi sawah. Rudi lalu tersipu malu ketika Mbah Surip mengatakan bahwa menurut penerawangannya, Rudi adalah orang yang baik dan akan cocok tinggal di kampung ini. Sekaligus menyarankan pula untuk segera mencari pendamping hidup. Rudi pun pulang dengan perasaan lebih tenang. Sedikit misteri terkuak tentang gadis kecil bernama Indah, walau tetap menyisakan kebingungan tentang Indah yang mana. Waktu pun berjalan kembali. Malam-malam berikutnya, Rudi tak pernah didatangi lagi oleh sosok Indah dan dia ditemani Agus di rumahnya. Ternyata benar yang dikatakan Mbah Surip. Agus adalah anak yang sopan dan giat bekerja, serta rajin beribadah. Agus pula yang mengelola sawah Rudi setelah membeli sawah yang lagi-lagi atas nasihat dari Mbah Surip tentang lokasi dan kecocokan harga. Rudi pun semakin kerasan tinggal di kampung ini. Takdir lalu mempertemukannya dengan seorang gadis manis desa sebelah yang bernama Inggar. Tak lama berpacaran, mereka pun menikah secara sederhana. Dan dari pernikahannya dengan Inggar, Rudi dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik dan lucu. Beberapa malam sebelum sang istri melahirkan, Rudi mengalami mimpi didatangi oleh sosok Indah yang dulu 4 kali datang padanya. Dalam mimpi itu, Indah terlihat anggun dengan gaun berwarna merah muda. Tanpa mengucapkan apapun, dia mendekati Rudi dan terlihat tersenyum bahagia, yang entah apa maksudnya. Begitu terbangun, Rudi teringat lagi rangkaian cerita tentang sejarah rumah ini. Walau semuanya masih menyisakan pertanyaan besar. Siapakah gadis kecil itu? Dan jika memang dia adalah Indah, apakah Indah anak Pak Anwar atau putri dari Mbah Jailani? Misteri ini tetap terbawa bahkan sampai saat ini. Dan karena merasa telah berhubungan dengan sejarah rumah ini, sang putri pun diberi nama Indah, yang nama panjangnya adalah Indah Anggraini. Dalam setiap doanya, Rudi selalu menyelipkan nama Indah di sana. Bagi anak Pak Anwar, anak Mbah Jailani, dan tentu putri kesayangannya yang baru lahir. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, misteri rumah bekas pesugihan. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai